selamat datang kembali di channel Vita Agustina dalam segmen review hotel. Jadi review hotel ini masih masuk di segmen travel writer, dan aku juga nggak tahu bakal misahin dari travel writer apa enggak, tapi ya akhirnya untuk sementara masuk itu aja ya. Yang penting kalian tonton videonya dari awal sampai akhir. Oke, sekarang aku lagi mau review hotel, sebuah hotel lagi-lagi di Semarang. Hotel ini enak banget, merupakan hotel tertinggi bisa dikatakan di Indonesia kali ya. Jadi dia punya 30 lantai. Keren banget. Hotel apakah itu? Tada! Yaitu Hotel Star Hotel. Tapi sebenarnya aku tidak nginep di Star Hotelnya ya. Jadi aku nginep di apartemen Star Apartemen. Nah, aku kira itu sama antara Star Apartemen dan Star Hotel. Nah, ternyata itu beda. Jadi kayak ada dua gedung, yang di depan itu untuk hotel, yang di belakang itu untuk apartemen. Nah, aku kira mungkin nggak ada untuk dari segi bangunan satu bangunan, tapi kayaknya dipisah sama tempat parkir gitu. Nah, gimana pengalaman menginap selama di Star Apartemen ini? Aku kebetulan ngambil menginap 2 malam karena ada acara di Semarang, dan aku datangnya agak malam ya waktu itu, dan dalam kondisi capek sehingga tidak begitu banyak video yang aku ambil pas waktu pertama kali nyampe. Nah, mau ngambil video sekarang itu udah berantakan banget gitu. Dan karena berhubung agak crowded dan agak sibuk, sehingga kemudian aku juga nggak sempat tag video secara mendetail gitu. Jadinya aku ambil seadanya, dan kalau misalkan ada kekurangan atau misalkan kurang tershoot, mohon maaf ya. Tapi aku mau cerita nih. Jadi selama pengalaman aku nginep di sini enak lah gitu. Maksudnya nyaman dan juga bisa dikatakan cukup bersih. Karena aku menginap di Star Apartemen yang katanya itu merupakan di mana bangunan Star ini merupakan bangunan tertinggi di Indonesia dan memiliki pool di lantai atas gitu. Di poolnya aku juga sempat shoot beberapa video di pool, walaupun tidak maksimal karena waktu itu lagi mau berangkat kerja, dan mau berangkat ada kerjaan, dan pool juga ramai, serta ternyata poolnya itu tidak buka sampai malam gitu. Jadi poolnya dibatasi mungkin buka sampai sore. Nah, kebetulan aku berangkatnya pagi dan pulangnya malam, sehingga tidak sempat lihat pool di waktu malam, di waktu sore, waktu sunset atau waktu apapun itu. Tuh ya. Nah, selanjutnya ada yang bikin aku juga enak dan nyaman di sini, karena di sini ternyata apartemennya, mungkin karena apartemen dan aku tidak bisa review Star Hotelnya, tapi aku review Star Apartemen, dan aku kira dari segi gedung dan fasilitas mungkin sama aja kali ya. Di sini udah ada kompor, udah ada pemanas, udah ada hook juga untuk nyedot asap, terus juga ada wastafel, pokoknya lengkap lah seperti apartemen. Jadi enak untuk stay untuk keluarga atau stay dalam jangka panjang. Nah, itu enak kan. Untuk kamarnya luas banget juga, dan kasurnya dapatnya luas banget sehingga bisa goleran dan guling-guling jumpalitan. Nah, asik dong. Oke, di sini juga ada lemari seperti yang kusut, dan ada kursi, ada meja, dan ada kamar mandi. Tuh, ya overall is okay lah gitu. Nah, kalau misalkan kalian menginap di sini, mungkin kalian bisa pastikan nih, kalian menginap di apartemen lantai berapa. Ternyata setiap lantai apartemen itu punya manajemen yang berbeda-beda, sehingga misalkan kalian nginap di lantai 6, nah itu beda lagi sama lantai 7, misalkan nginap di lantai 19, nah itu beda lagi sama lantai 28 misalkan. Nah, itu jadi beda-beda nih manajemennya. Jadi kebetulan kan waktu itu aku nginap di lantai 19. Jadi harus naik dulu baru ntar ketemu resepsionisnya. Nah, sistemnya begitu, asik kan gitu. Nah, untuk resepsionis itu ramah banget, dan kita juga mendapatkan 2 air mineral, dan sayangnya aku nggak lihat kalau dapat air mineral. Waktu itu aku minta lagi. Kan kirain nggak ada ya, ternyata itu ada di balik water heater gitu. Ternyata udah dah, aku akhirnya dapat 4. Kelebihannya lagi, ternyata kamar tiap hari itu dibersihkan sama staff apartemen. Nah, enak kan. Jadi aku kan ada kerjaan tuh pagi-pagi, malam-malam pas waktu mau tidur udah bersih dan wangi lagi gitu.
enak dah. Dan ternyata airnya juga ditambah serta fasilitas-fasilitas kayak toileter semuanya yang udah terpakai itu diganti. Asik kan? Itu enak dah pokoknya. Nah, aku dapat di lantai 19 dan dapat pemandangan kota yang luar biasa kalau malam. Jadi aku buka jendelanya, terus aku bisa melihat kota Semarang dari atas. Itu keren banget. Jadi ada kelap-kelip lampu, ada kayak di kejauhan itu ada kayak kunang-kunang gitu. Pokoknya enak banget. Aku rekomendasikan di sini. Tapi ada beberapa nilai bukan minus ya, catatan penting mungkin untuk kalian yang mau nginep di sini atau mungkin nanti ada staff hotel yang melihat tayangan video ini gitu. Ada beberapa catatan penting. Yang pertama adalah mungkin dikasih tahu ya ada semacam pemberitahuan kepada penyewa terkait dengan perbedaan manajemen per lantai itu. Jadi biar tidak bingung tuh. Yang selanjutnya adalah masalah parkir. Nah, masalah parkir juga tentunya dikasih tahu nih karena apartemen ada di lantai belakang, maksudnya di gedung belakang. Jadi kita tidak agak bingung gitu. Ini gimana nih cara check-innya, gimana nih prosesnya gitu. Nah, itu cukup membingungkan. Sehingga waktu itu aku gimana nih caranya gitu. Nanya satpam, terus baru tahu tuh ternyata kata satpam itu harus langsung naik ke lantai 19. Apalagi yang baru pertama kali kesini. Catatan selanjutnya adalah parkir ya. Tempat parkir mungkin dikasih tahu juga nih, diinfokan bahwa tempat parkir kan nggak semua. Jadi ternyata ada beberapa tempat parkir, ada P1, P2, P3, P4 dan mungkin ada P5 dan selanjutnya. Nah, itu mungkin diinfokan untuk lift ke apartemen itu di P berapa, karena ternyata liftnya itu tidak semua tempat parkir ada liftnya. Jadi ada beberapa tempat parkir yang tidak ada liftnya, sehingga mungkin harus naik turun, apalagi misalkan barangnya banyak. Nah, itu mungkin diinfokan dari awal. Selanjutnya, catatan selanjutnya mungkin karena ini adalah hotel tua jadi bangunannya bagus sih dari segi material, pemilihannya juga bagus, sudah pakai granit lantainya dan interiornya juga bagus. Cuman mungkin lebih harus dipugar lagi gitu. Ada beberapa yang menurutku masih kurang perlu pembenahan, seperti misalkan pancuran kamar mandi. Harusnya kan seru banget gitu bisa mandi di pancuran yang dari atas itu, tapi itu berkarat dan muncrat-muncrat kemana-mana. Air kamar mandi juga menggenang. Terus hari pertama aku dapat handuk yang udah nggak layak pakai banget, udah robek-robek dan udah hitam, sehingga akhirnya aku bikin dia keset. Nah, hari kedua aku dikasih handuk baru. Nah, catatan selanjutnya adalah untuk spray hotel itu udah agak lusuh dan agak menguning, itu mungkin harus diganti. Nah, catatan berikutnya adalah lampu. Star Hotel itu selama ini aku baca reviewnya atau baca misalkan berita-beritanya itu ada kasus yang agak horor segala macem. Nah, ini jadi agak menakutkan gitu kalau malam gitu. Padahal nggak ada apa-apa sih, sebenarnya nyaman dan enak. Cuman kan karena ada beberapa berita yang masih ada rekam jejaknya, sehingga agak takut nih, lampunya remang-remang dan kurang terang. Nah, mungkin ini perlu diperbaiki nih, lampunya lebih diperterang, terus lorong-lorong juga dibersihkan karena lorong-lorong itu kotor banget ya. Jadi kayak bukan hotel lah gitu. Nah, itu sayang banget dengan kondisi tempat yang strategis seperti ini dan bisa dapat pemandangan kota yang luar biasa ciamik itu. Kemudian ternyata kita harus menikmati beberapa catatan-catatan seperti misalkan lantai kotor, staff tidak ada, atau misalkan towel kumal. Nah, itu kan sangat disayangkan sekali. Nah, itu catatan ya. Oke, catatan berikutnya adalah karena ternyata kolam renang itu ada di gedung Star Hotel yang di depan, dan penghuni apartemen tidak tahu karena aku lihat reviewnya itu kan ada poolnya juga kan. Jadi aku pengen nih shoot gitu, tapi nyari-nyari nih poolnya di lantai mana gitu. Ternyata beda. Jadi beda gedung. Jadi kita harus turun dulu ke apartemen, terus naik lift apartemen, baru naik ke atas. Nah, modelnya begitu.
mungkin dikasih tahu ya, dikasih catatan gitu atau diberitahu pada pengunjung apartemen bahwa ternyata itu adalah ada di gedung hotel dan kita harus begini begini begini, dan aku sempat tidak boleh masuk karena tidak terdata katanya gitu. Padahal kan fasilitasnya ada pool gitu, ternyata ada kesalahpahaman dan boleh masuk. Untuk di pool sendiri itu eman banget sih, ada beberapa mungkin ada minibar dan semacamnya, itu harus diperbaiki. Oke, selanjutnya aku nyari cafe, soalnya aku lihat di foto-fotonya itu ada cafe, nah itu nggak nemu, mungkin itu juga ada di apartemen kali ya, jadi kayak semacam cafe mau lihat sunset atau sunrise apa gitu. Nah itu harusnya ada tapi ternyata nggak ada, nah itu nggak tahu aku di mana adanya. Mungkin karena beda ya antara hotel dan manajemen. Itu dia sih mungkin beberapa catatan terkait dengan Star Apartemen. Tapi saya nggak kapok untuk menginap di sini. Semoga di lain kesempatan bisa kembali lagi nginap di sini dan mungkin bisa ngerasain Star Hotel. Semoga Star Hotel segera dipugar, dan mungkin dari berita-berita yang ada terkait dengan Star Hotel yang pilot dan semacamnya semoga segera pulih. Semoga segera kembali menghidupkan gedung yang luar biasa cantik dan bagus ini. Semoga kembali berjaya pada masanya. Itu saja mungkin review pada review hotel kali ini. Tunggu ya review hotel berikutnya.